kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami ada semua karena pertolongan Tuhan, kami ada semua karena mujizat Tuhan. Maka berkati semua yang hadir, kami ada di tempat ini, kami cari yang punya kerajaan surga. Maka semua akan ditambahkan dalam hidup kami. Maka berkati semua jemaat-Mu yang hadir, Tuhan beri sukacita, beri damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Urapi lidah bibir hamba kesampaikan firman-Mu, biar firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami pagi hari ini sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Ada shalom. Ada shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa Bapak Ibu semua sehat. Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah live streaming. Shalom, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah tetap teguh di tengah tuduhan. Sekali lagi, tema khotbah hari ini adalah tetap teguh di tengah tuduhan. Kita buka Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Saya sedang membahas Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul 1 sudah selesai, 2, 3, 4, 5, 6 dan sudah masuk di dalam Kisah Para Rasul 7, Saudara, ya. Nah, tetapi ya hari ini saya akan bahas yang Kisah Para Rasul 6 ya, ayat 8 sampai 15. Nanti Saudara bisa baca ayat 1 sampai ayat 7, Saudara. Ini cerita tentang di mana yaitu rasul-rasul, Saudara, mengalami namanya masalah. Para rasul menghadapi namanya tantangan, ya, mereka mendapatkan yaitu komplain, Saudara, dari yaitu seorang janda-janda yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani, Saudara. Perihal apa? Perihal makanan, ya. Yang janda berbahasa Yunani itu nggak dapat makanan, yang dilayani hanya yang janda berbahasa Ibrani, Saudara. Ya mungkin kelihatannya sepele, ya, masalah makanan. Tetapi Saudara perhatikan, masalah kecil kalau nggak diselesaikan, ini kebiasaan. Biasanya kebiasaannya apa, Saudara? Masalah kecil itu dibiarin aja, udahlah, nggak usah dibesar-besarin, betul. Tapi kalau masalah kecil diberesin, diselesaikan, katakan amin dulu. Nah ini seringkali, mohon maaf Saudara, nggak sedikit anak Tuhan begitu. Anggap masalah kecil, udahlah nggak penting. Akhirnya dibiarin aja, Saudara. Berlarut-larut, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Akhirnya apa? Nggak hilang-hilang. Akan terus apa? Terus berbekas, akan terus ada. Ya, nah Saudara belajar dari Kisah Para Rasul. Ya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mendapatkan komplain. Mendapatkan sebuah apa? Sebuah yaitu pesan, Saudara, atau misalkan mendapatkan yaitu sebuah yaitu kritikan, ya, dari jemaat pada waktu itu, Saudara. Tapi langsung direspon. Dengan apa? Memilih 7 orang yang penuh dengan hikmat. Salah satunya adalah Stefanus, ya. Nah, ini yang kita mau bahas ayat 8 sampai 15, Saudara. Nah, Stefanus itu adalah orang yang apa, Saudara? Penuh dengan hikmat. Tapi lihat, Saudara, kalau orang yang hidup benar itu pasti selalu nggak disukai. Ya, orang, ya mohon maaf, apalagi anak-anak Tuhan, ya, hidupnya hidup takut akan Tuhan, hidup kudus. Jangan bertolak belakang Bapak Ibu, anak Tuhan, ya, orang percaya tapi malah hidupnya kompromi dengan dunia. Sama kayak orang dunia, nggak ada perbedaan, korupsi jalan terus, ya. Makanya ada tanya sama saya, Pak, emang orang Kristen bisa korupsi? Ya nggak usah nanya sama saya lah, tanya sama Tuhan langsung aja. Iya, saya mau bilang, ya, yang mau namanya udah pakai Kristenan sekalipun, Pak, ya. Makanya saya mau bilang hari ini, ayo Saudara dan saya harus apa, ya, hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, tetap teguh di tengah tuduhan. Nah, hari ini kita akan lihat belajar dari apa? Stefanus, Saudara. Dia mau hidup benar, ya, tetapi apa? Banyak yang gak suka. Kita baca ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu 9, nanti bergantian, dan ayat 15 kita baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Kisah Para Rasul 6, 8 sampai 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat
dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 9. Ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ayat 12, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. 13. Ayat 14, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. 15, sama-sama. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Katakan amin, saudara. Tetap teguh di tengah tuduhan. Siapa yang tetap teguh di tengah tuduhan? Siapa? Stefanus. Yang barusan Bapak Ibu baca ayat 8 sampai 15, apa yang Bapak Ibu tangkap dalam pikiran Bapak Ibu? Peristiwa apa ini? Sebelum kita lanjut. Jadi baca firman itu membiasakan saudara dan saya berpikir cepat, respon. Apa sih yang saya baca? Jangan, mohon maaf, numpang lewat Bapak Ibu. Jangan belasan tahun, puluhan tahun, begini-begini aja. Baca firman ya cuma baca doang. Kesempatan Bapak Ibu belajar firman tuh hanya di tempat ini. Saya yakin lah kalau di rumah udah sibuk, apalagi zaman modern kayak begini. Lebih banyak nonton berita, sinetron, Korea, ya, dan lain-lain. Belum lagi main padel, ya, belum lagi sibuk. Ibu-ibu pagi jam 6 yoga, jam 7 zumba, jam 8 padel. Ya, makanya saya nggak setuju, nggak sependapat dengan orang yang mengatakan cari Tuhan ke gereja sesempatnya aja. Saya nggak setuju. Kalau kayak gitu, Tuhan berkatin saudara sesempatnya aja. Setuju? Jawab dong, bantu. Setuju? Berkat ya nggak setuju. Halo? Kira-kira gimana? Apa yang Bapak Ibu tangkap? Maka saya nggak setuju. Ya, ada beberapa orang yang mengatakan cari Tuhan sesempatnya aja. Saya nggak setuju. Tuhan itu prioritas yang utama. Mantap nih amin ini, luar biasa. Pendeta nggak perlu suruh amin, Bapak Ibu udah amin duluan. Berarti ngerti. Iya, Pak Paryaji waktu masih ada dia melayani selalu ngomong cari dahulu kerajaan Allah, kerajaan sorga dan iya semua. Nah itu pintar. Ya, jadi nggak ada. Ya cari Tuhan sesempat aja, kalau ke gereja sempet-sempetin aja. Justru prioritas dulu, Tuhan dulu yang utama dalam hidup saya. Kalau hidupmu mau melihat mujizat, kalau hidupmu mau diubahkan Tuhan, hidupmu mau dipulihkan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu baca tadi? Apa yang Bapak Ibu tangkap? Ayat 8 sampai 15. Mau baca lagi silakan, nggak apa-apa. Saya tunggu sampai jam 12. Silakan. Apa, Bu? Ayo. Stefanus difitnah, oke, ayo, udah dimulai itu, 1. Ada lagi? Saya butuh 100. Baru jawab 1 kurang 99. Ayo, ada lagi? Apa? Apa? Dihujat, oke, ada lagi? Apa Pak? Mujizat, mujizat, oke, ada lagi? Difitnah, oke, ada lagi? Iya. Aduh, ada pembelaan Tuhan. Terus. Iya, apa? Apa? Taat firman. Wih, pendengaran saya tajam juga ya. Ibu duduk di jauh sana, saya dengar. Betul ya, taat firman? Mantap. Ada lagi? Apa? Dihasut. Itu dia. Ada lagi? Dipecat.
Siapa? Ini pecat. Ini konslet, agak konslet di pendengarannya. Ya. Oh, apa Bu? Dihujat. Oke, tadi udah sama tuh jawabannya. Ada dihujat juga. Yuk, ada lagi? Kayak gini kan enak, ya. Interaksi gitu, jangan diem, ya Bapak Ibu diem. Ya. Bosen buka handphone, buka IG, nge-scroll ya kan. Pendeta khotbahnya gimana sih ini? Terus yang salah siapa? Pendeta lagi. Halo, ayo mau jawab Pak, Bu? Ayo silakan. Apa? Tetap taat, walau dihujat. Wah mantap, bisa jadi bahan khotbah saya. Tetap taat walau dihujat. Mantap buat minggu depan ya kan. Luar biasa. Nah ini kan enak ya kan, interaksi. Ayo ada lagi. Bawa apa Pak? Dibawa ke mahkamah? Itu kan enak. Ayo ada lagi. Siapa Tuhan mau? Tuduhan palsu, betul? Itu kurang lebih ya. Jadi semua yang Bapak Ibu jawab ya, itu bukan bicara betul atau salah, tapi minimal saudara ngerti apa yang saudara baca. Ada amin? Iya, dia biar jadi datang ke sini nggak sia-sia, nggak cuma tepuk tangan rutinitas, hahaha, enggak. Ini udah akhir zaman Bapak Ibu. Ya, agar lewat hidupmu orang lain bisa lihat Yesus, bisa kenal Yesus, ya, dan saudara jadi pelaku firman. Coba slide selanjutnya lagi. Perhatikan saudara, ya, hidup sebagai orang percaya tidak selalu mudah, sama seperti Stefanus. Ini kisahnya seperti Stefanus saudara, ya, dia baru dipilih sebagai 7 orang untuk melayani meja, dipilih oleh Rasul, tapi udah dipilih penuh hikmat, penuh karunia, dituduh. Kan banyak orang-orang seperti itu. Hidup bener gak disukain. Tapi yang kacau-kacau, yang ngaco-ngaco, yang konslet-konslet malah dibela. Ada gak? Wih mantap nih kan, banyak Pak. Ya, nah saudara lihat, ada saat dimana kita berbuat benar. Melayani Tuhan dengan tulus, tapi justru disalahpahami. Dituduh, bahkan dilawan oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Jadi saudara jangan kaget kalau saudara melakukan yang benar tapi dituduh. Karena apa? Orang-orang itu nggak mengenal kebenaran. Katakan amin dulu. Ya, nah apalagi itulah yang dialami oleh Stefanus. Ya, seorang yang penuh iman dan kuasa, dipakai Tuhan secara luar biasa, melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Ya, namun orang-orang yang itu dasarnya iri hati. Ya, tidak suka pada kebenaran. Ya, yang menghujat, yang fitnah, yang jelek-jelekin, yang gak suka sama orang jujur, orang yang benar. Orang jujur itu ancaman buat orang-orang yang membangun sistem kerajaan kebohongan. Gak akan suka, gak akan nyambung sama orang-orang yang apa? Suka bohong. Ya. Namun apa saudara? Ya, lihat, orang-orang iri hati gak suka kebenaran, mulai menyerangnya dengan tuduhan palsu. Namun yang luar biasa, Stefanus tidak gentar, tidak marah, tapi tetap teguh dan bersinar dengan wajah seperti malaikat. Nah kita harus belajar dari Stefanus, menghadapi orang-orang ya, yang apa saudara? Yang tidak suka dengan kebenaran. Stefanus apa? Tetap tenang, bilang sama saya tetap tenang. Wah kalau kita saudara manusia gak bisa, panas nih di sini hati. Ya kan? Gila gua bener lu fitnah gua bener lu tuduh gua. Manusia begitu. Pengen rasanya bales. Pengen rasanya apa? Pembelaan. Betul apa betul? Tapi tidak dengan Stefanus. Malah Tuhan yang bela. Wajahnya penuh dengan kemuliaan, bersinar seperti malaikat. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Belajar dari firman Tuhan. Slide selanjutnya. Pelajaran penting dari peristiwa ini. Apa sih pelajaran penting dari peristiwa ini? Tetap teguh di tengah tuduhan. Kita sedang belajar dari Stefanus, kisah para rasul yang baru diangkat menjadi pelayan meja. Nanti saudara baca ayat 1-7. Ya, ada konflik antara janda berbahasa Ibrani dengan janda berbahasa Yunani. Ya, masalah apa? Makanan sepele, kecil. Tapi kalau nggak diselesaikan bisa kacau. Tapi rasul-rasul punya hikmat. Dia menyelesaikan masalah dengan hikmat. Dia memilih 7 orang
untuk melayani para janda-janda, melayani meja. Salah satunya Stefanus. Udah ada Stefanus, dia penuh karunia, dia disukain, difitnah, dituduh, dibawa ke mahkamah agama. Nggak bisa melawan hikmatnya Stefanus pakai cara-cara kotor. Dituduhlah, direkayasa, saksi palsu. Ya, coba kita buka yang pertama. Apa yang kita bisa pelajari? Tetaplah teguh dalam iman sekalipun dunia menentang. Walaupun saudara sendirian berjalan dalam kebenaran, saudara harus tetap teguh dalam iman. Walaupun gak ada yang backup saudara, gak ada yang bela saudara, gak ada yang backing saudara, tetaplah berjalan dalam iman. Karena yang punya kerajaan surga gak akan pernah menelantarkan saudara. Tangan Tuhan itu terlebih kuat Bapak Ibu daripada tangan manusia. Mau dirapet-rapetin, mau ditutup-tutupin, Tuhan akan sanggup buka. Kita buka Kisah Para Rasul 6 ayat 8-9. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Perhatikan, Stefanus penuh karunia dan penuh kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene, Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilkia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Perhatikan saudara, Stefanus karena penuh dengan apa? Karunia, penuh dengan mujizat, gak disukai. Sama kayak dulu Papa Riaji, ya, mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan bayi yang mati dalam kandungan, yang lumpuh berjalan, yang bocor jantung. Orang di luar sana pada apa? Fitnah. Pada gak suka, lu ngapain? Ya? Minyak anggur lagi. Ngapain ke gereja yang jual minyak lu? Gak salah. Lihat saudara, orang yang penuh dengan karunia, orang yang penuh dengan apa? Kuasa. Karena gereja kita gereja yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Katakan amin. Banyak yang gak suka. Tapi ketahuilah, sampai hari ini, pembelaan Tuhan yang sempurna saudara. Tuhan selalu bela. Mujizat tuh gak pernah stop. Baru kemarin saudara, ya minggu lalu, saya pelayanan terakhir di Citra Garden. Seorang pasangan suami istri, 13 tahun, gak punya keturunan ilahi. Dan dia mengatakan saudara, Pak, kami taat, kami setia di gereja ini beribadah. Kami tekun perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan kami selalu Pak, terus didoakan, ya, dan kami ikut live streaming hari Rabu. Pak, 13 tahun bukan waktu yang mudah. Kami sekarang diberikan keturunan ilahi. Diberikan yaitu janji pengenapan daripada Tuhan. Tuhan berjanji untuk apa? Menciptakan manusia berpasang-pasangan dan beranak cucu. Lihat saudara, 13 tahun. Dokter mengatakan nggak mungkin. Tapi di gereja ini sampai detik ini, mujizat masih tetap terjadi. Mujizat masih terus berlangsung. Saya nggak tahu apa yang menjadi ya masalah Bapak Ibu. Tapi hari ini saudara mau nggak tetap teguh dalam iman? Jangan maunya komplain terus, jangan maunya sungut-sungut terus. Ya, saudara lihat saudara, ya di dalam Alkitab saudara, ya ada seorang yang mengalami lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Itu lebih ngeri lagi saudara, lebih dari yang pendarahan. Itu paling 38 tahun saudara. Tapi lihat, ya dia secara manusia berpikir apa? Nggak mungkin nih, gimana Tuhan? Saya mau turun ke bawah, yang lain udah turun duluan. Waktu goncangan air pertama, yang kena percikannya, itu yang sembuh. Saya gimana sembuh? Siapa yang mau nolong saya? Nurunin dari atas sampai bawah. Tapi Tuhan baru ngomong apa? Percayakah kamu? Tuhan baru ngomong, percayakah kamu? Dan orang itu langsung melakukan saudara. Orang itu langsung apa? Langsung take respon. Hari ini mungkin Tuhan tanya, percaya enggak? Mungkin dia ngomong sama saudara, tapi saudara tutup hati, kerasin hati. Pada diam semua nih. Jadi takut saya saudara. Slide selanjutnya. Ya, Stefanus dipenuhi Roh Kudus, penuh kasih karunia dan dipakai luar biasa. Namun justru karena itu muncul perlawanan dari orang-orang yang hatinya keras dan iri. Ketika kita hidup benar dan dipenuhi Roh Kudus, tidak semua orang akan senang. Perhatikan, ketika kita hidup benar, dipenuhi Roh Kudus, gak akan semua orang senang. Tidak semua orang akan senang. Sok tulus lu.
palsu, paling ini. Yang bener-bener tulus malah digituin. Tapi malah yang ngaco-ngaco, yang hatinya, mohon maaf ya, hatinya busuk, itu. Tapi lihat saudara, kebenaran seringkali menyingkapkan kebusukan hati orang lain. Dan itulah sebabnya orang benar sering diserang. Coba lihat, orang benar sering, kalau orang salah mah, ngapain diserang-serang lagi Pak, udah banyak, nggak perlu dihujat-hujat lagi, emang udah salah. Tapi kalau orang benar, nggak disuruh, orang hidup jujur, saudara kerja benar, kerja jujur, ditawarin ini, itu, ini, pakai jalan-jalan nggak benar, saudara tetap apa? Menjaga integritas, itu yang nggak disukain. Sok suci lu, sok kudus lu, sok bener lu, mana bisa lu hari-hari gini bisnis lempeng-lempeng, lurus-lurus aja. Nah itu kan kemakan dengan omongan mana bisa. Artinya saudara lebih percaya dengan manusia daripada percaya sama Tuhan. Kita nggak bisa saudara hidup di dunia ini 50-50 lagi, nggak bisa. Saudara harus pilih mau 100% dalam Tuhan atau enggak. Saudara harus pilih mau hidup di dalam roh atau hidup dalam daging. Firman Tuhan mengingatkan kalau saudara hidup dalam roh, saudara akan beroleh apa? Mie ayam. Si campur. Beroleh apa nih? Beroleh apa? Kalau saudara hidup di dalam roh, saudara akan beroleh apa? Beroleh hidup? Ya, kalau saudara hidup dalam daging, saudara akan beroleh Iya, saudara udah ngerti kok, nggak perlu dikasih tahu. Tapi kan kadang-kadang seringkali kita yang bandel, nggak mau ngelakuin. Udah tahu kalau mau hidup sehat, ya mau jaga pola makan, mau jaga punya badan tubuh yang bagus, jagalah pola makan. Hidup sehat, ya mungkin rajinlah olahraga. Nah ini enggak, pagi mie, siang mie, malam mie, tidur di atas bakmi. Tapi cita-cita pengen punya badan yang slimming, singset. Pagi-pagi aja bangun tidur nggak doa. Ngelihat apa? Timbangan yang dicari. Mana timbangannya? Oh Tuhan, 0,1 Tuhan. Tuh, udah begitu, udah timbangan. Pagi-pagi. Bukan Tuhan yang dicari. Tapi apa? Timbangan. Berarti timbangan jadi tuh. Bukan saya ngomongnya saudara ya. Selanjutnya lagi. Iman yang sejati bukan diuji saat semua berjalan baik. Tuh, perhatikan. Iman yang sejati bukan diuji ketika semua berjalan baik, tapi saat kita tetap berdiri teguh di tengah tuduhan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat kita tetap berdiri teguh di tengah tuduhan, iman itu akan terus diuji. Mau gak saudara tetap percaya sama Tuhan? Mau gak saudara melihat pembelaan Tuhan? Mau gak saudara menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan? Walaupun manusia gak nolong saudara, walaupun manusia gak mau baik sama saudara, walaupun manusia menyalahkan saudara, maukah saudara masih tetap percaya akan kuasa Tuhan? Beri tepuk tangan yang dahsyat. Yang kedua, apa yang hari ini kita bisa pelajari saudara? Pelajaran penting. Yang kedua dari Stefanus, hikmat Roh Kudus membuat kita menang atas fitnah. Selama ada hikmat Roh Kudus, mau orang fitnah apapun, mau buat saksi palsu, tuduhan dusta, saudara akan menang. Kisah Para Rasul 6 ayat 10 sampai 11. Ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 10 sampai 11. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Siapa yang gak sanggup? Orang-orang Yahudi ini saudara. Jemaat-jemaat Yahudi yang menyerang Stefanus, yang menyeret dia ke mahkamah agama, yang gak sanggup melawan hikmatnya Stefanus. Perhatikan saudara, orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan karunia Roh Kudus. Lalu mereka menghasut. Perhatikan, mereka ngapain saudara? Menghasut. Ada gak anak-anak Tuhan yang sukanya, hobinya menghasut? Contoh ya, dia gak suka sama pribadi ini, ya, gak suka sama si A, ya.
Dia cari teman-temannya yang lain nih. Lu tahu nggak? Nggak usah sama dia. Kemarin tuh, gua kasih risol, ada 5, ya, tinggal sisa 2. Dia bilang cuma makan 1. Bayangin yang 3 lagi makan siapa? Hantu, gitu saudara. Dihasut. Padahal dia nggak suka. Ya, ini contoh dia makan risol. Belum lagi yang lain-lain. Pastel, ya, lalampa, ya, atau kue cucur, atau lemper. Kita nggak tahu yang lain-lain, kue-kue yang lain, ya. Nggak suka sama satu orang, dia cari yang teman yang lain, dipengaruhi, dihasut. Udah lu nggak usah sama dia. Memang dia suka ini, mukanya suka ada 2, kadang 3, kadang 4, kadang 5. Nggak cukup 1, mukanya ada di mana-mana. Udah lu nggak usah. Nah itu, orang-orang yang suka menghasut. Ya, coba kita buka slide selanjutnya lagi saudara. Ya, kita lihat. Stefanus berbicara bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan hikmat dari Roh Kudus. Bahkan ketika orang lain berdebat dengannya, mereka tidak mampu melawan kebenaran yang keluar dari mulutnya. Karena tidak bisa mengalahkan hikmatnya. Kalau orang nggak bisa ngalahin saudara, karena saudara penuh dengan hikmat, makanya apa saudara? Orang akan pakai jalan yang licik, menghasut dan memfitnah. Karena udah kehabisan cara. Nggak bisa melawan kebenaran. Mau dijatuhin kayak gimana pun, nggak bisa, tetap kuat, tetap kokoh, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Iya dong. Kalau Tuhan yang angkat, nggak ada yang bisa nurunin. Mau siapapun itu, nggak ada yang bisa nurunin. Tuhan yang angkat loh. Makanya yang angkat itu pastiin dari Tuhan. Jangan yang angkat manusia. Yang promosiin saudara, manusia. Pastiin saudara ngandelinnya Tuhan, mintanya sama Tuhan. Kalau saudara ngandelin promosinya dari manusia, karena berdasarkan kedekatan, karena saudara pinter ngejilat, karena saudara pinter cari perhatian, yaitu hasil kekuatanmu. Jangan kaget, sewaktu-waktu engkau bisa kecewa. Tapi kalau karena hasil perenungan, bertahun-tahun direndahin, disakitin, engkau tetap andalin Tuhan, kau tetap cari Tuhan, kau tetap minta pembelaan Tuhan. Itu yang kekal abadi selama-lamanya. Tepuk tangan aja ragu-ragu. Tepuk tangan aja mikir-mikir. Nggak kompak, apalagi nanti di sana nih. Malaikat bingung kali, ini cabang mana? Kok tepuk tangan ragu-ragu? Tuhan Yesus lagi sidak ya kan di sorga, ya lagi kumpulin. Ini tepuk tangan lemes amat. Jemaat mana? Gading Nias Tuhan Yesus. Oh lemes amat ya? Emang nggak biasa tepuk? Iya, olahraga juga enggak Tuhan. Apalagi tepuk tangan. Oh ya turunin lagi aja kembali ke bumi. Jangan sampai saudara ya. Jangan sampai. Kita berjuang hari ini ya. Coba kita lihat lagi saudara ya. Nah, yang harus kita lakukan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, bisa gak? Oh, jangan bisa aja. Kadang baru denger omongan gitu udah panas di sini. Apa lo? Apa? Oh, udah panas. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hadapi dengan apa? Hikmat dan kalau ngadepin orang yang jahat sama kita, lembutin saudara. Baikin aja. Sama saudara tatap mukanya, tatap matanya. Ya, saya berapa kali saudara ngadepin orang kayak begitu, matanya lari-lari ke kiri, dia nggak berani ngelihat mata kita, lari kiri kanan. Nah itu, ya, itu nggak ada pembelajarannya secara itu saudara, ya secara jelas. Tapi apa? Berdasarkan saudara pengalaman apa? Kedekatan dengan Tuhan. Saudara diberikan hikmat, ngadepin orang jahat, ngadepin orang yang jahatin saudara baikin. Lama-lama orang itu nggak enak sendiri. Gila udah gue jahatin, udah gue fitnah, udah gue gencet, udah gue teken, udah gue tuduh, masih tetap baik sama gue. Itu. Pakai cara-caranya apa? Kerajaan sorga. Tatap matanya, kalau dia pasti orang yang ada berbuat sesuatu jahat sama saudara, matanya pasti lari-lari, 100%. Pasti, tatap matanya. Ya, bilang kau diberkati Tuhan. Ya, jangan bilang kau anak setan, jangan saudara ya. Kau nggak punya hati, jangan. Ya, coba kita lihat lagi ya. Jadi jangan saat difitnah, jangan buru-buru membela diri. Biarlah Roh Kudus yang menjadi pembela kita. Kita tidak bisa mengontrol tuduhan orang. Kita nggak bisa, saudara, ngatur apa yang orang mau ngomong. Ya, kita nggak bisa, ya, mengontrol tuduhan orang. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Kita bisa, ya, mengendalikan
Apa respon kita terhadap omongan orang? Kita nggak bisa mengendalikan omongan orang. Betul apa betul? Ya mulut-mulut orang mau ngomong apa, ya silakan. Tapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadap omongan orang, perkataan orang. Respon kita apa? Tetap tenang. Ya, tetap sukacita, jaga nih sukacita mahal. Katakan amin. Ya, dengan apa jaganya? Hikmat dan ketenangan dari Roh Kudus. Ya, selama saudara benar, selama saudara tidak melanggar firman Tuhan, selama saudara hidup di dalam takut akan Tuhan, maka saudara akan terima pertolongan Tuhan. Mohon maaf ya saudara, jangan banyak dengar apa kata orang, pusing. Ini hari-hari ini manusia lebih banyak dengar apa kata orang. Selama Bapak Ibu nggak langgar firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, jangan saudara ngaco-ngaco ya. Nggak hidup kudus, perjinahan, percabulan, gimana Tuhan bela, ya. Kasih karunia Tuhan itu nggak murahan loh Bapak Ibu, itu mahal loh. Sama kayak saudara dikasih cuma-cuma, ya saudara pasti akan rawat, pasti saudara akan jaga, ya. Itu pemberian daripada Tuhan. Untuk kita apa? Bertanggung jawab, kesempatan. Tuhan udah buka pintu-pintunya nih, kesempatan buat kita apa? Ayo, ya, bertanggung jawab, jaga. Makanya Pak Pareji bilang berjuang, hidup baik, hidup benar, hidup suci, hidup kudus, jaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, ya, jaga apa? Nih, hati kita, ya, supaya apa? Ya, hati kita itu apa? Hati yang murah hati, ya, yang mengampuni, mengasihi, ya. Ibu Gembala selalu ingatkan apa? Ya, punya hati yang seluas samudra. Ya, kalau Bapak Pariaji ngomong selalu bahasanya apa? Legowo, ya. Dia selalu apa? Ngalah, saudara. Nggak mau ribut, ya. Dia cuma doa sama Tuhan. Ya, kalau saya benar, Tuhan yang bela. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Slide selanjutnya, orang bisa memfitnah kita, tapi mereka tidak bisa menyingkirkan kebenaran yang tinggal dalam kita. Jadi jangan takut kalau saudara dituduh, difitnah, santai aja. Toh Stefanus juga dituduh, tapi tetap teguh. Kuncinya itu tetap teguh, jangan panik. Dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit sertifikasi. Jangan, ya langsung ayo, sini ayo. Saya mau ngomong. Ah usah, ya habis-habisin tenaga. Tuhan yang, emang Tuhan nggak ngelihat kita nih hari ini? Emang Tuhan diem aja? Emang Tuhan buta? Tuhan lihat Bapak Ibu. Jadi nunggu yang dari Tuhan. Memang yang dari Tuhan nggak ekspres, nggak 1 kali 24 jam. Ada prosesnya, ya. Yang bebas ongkir juga begitu kan? Nggak langsung sampai, betul nggak? Tapi saudara tunggu nggak? Ya namanya juga bebas ongkir bos. Kadang 3 hari ya Pak, kadang 2 hari. Kalau itu pilihannya, ada yang paling atas cepat, ya, ada yang kedua, ada yang paling bawah 40-50 menit kalau pesan makanan, ya. Tapi apa? Ya sesuai lah. Sama Tuhan juga begitu pertolongannya. Hari ini kita mau nggak? Tetap percaya. Ya, hari ini orang bisa memfitnah kita, tapi mereka nggak bisa menyingkirkan kebenaran yang tinggal dalam kita. Sama seperti Stefanus. Orang benar, Tuhan yang bela. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk pemusik, worship leader maju ke depan. Yang ketiga, hadirat Tuhan membuat wajah orang benar bersinar. Tuh, lihat, hadirat Tuhan. Ini pembelaan Tuhan kan? Dia difitnah, dibawa ke mahkamah agama, dituduh. Dituduh apa sih Stefanus? Menghujat Allah sama Musa. Kan aneh saudara. Ya, sedangkan Stefanus yang taat, tunduk sama perintah, ya, dia punya apa? Hikmat, karunia, dituduhnya begitu. Tapi lihat, semua di dalam ruangan mahkamah agama itu melihat muka Stefanus apa? Bersinar seperti apa? Malaikat. Coba saudara, pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Coba kita buka Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang, tuh, lagi dituduh di dalam ruang mahkamah agama, mau dijatuhin, mau dihancurin. Lihat, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Slide selanjutnya lagi. Stefanus tidak takut walau berdiri di depan pengadilan yang menentangnya. Ia tidak menunjukkan kebencian. Tuh, hebat gak Stefanus? Walaupun ngadepin orang yang pura-pura baik, tuh lihat tuh hebatnya Stefanus. Kalau kita kan manusia kadang-kadang udah apa? Muka jutek. Ngapain lo sok pura-pura baik lo sama gue lo, di belakang lu sikat gue lo, di belakang lu ngata-ngatain gue setan-setan lo. Nah, manusia kan begitu.
Tapi lihat Stefanus, iya kadang gitu di depan, shalom, 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 di depan, di belakang setan lu. Iya, manusia begitu Bapak Ibu ya. Ya, lihat, ya nggak apa menunjukkan kebencian, tapi damai dan tenang. Nah, ini kita belajar dari Stefanus. Jangan belajarnya dari saya, Stefanus. Ada amin? Iya, ya, wajahnya bersinar seperti malaikat, tanda bahwa hidup dalam hadirat Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan memancarkan ya kemuliaannya. Bahkan di tengah tekanan, kelihatan dari muka Bapak Ibu. Ya, kelihatan mana yang beban berat, ya, datang gereja yang gini doang. Nggak tahu, tatapan kosong, apa yang dicari? Saudara datang ke tempat ini, ya, Tuhan katakan, mari datang kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan beri kelegaan. Biar pulang dari tempat ini lega, kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Ya, jangan datang ke tempat ini dengan apa? Stres. Ya, dengan penuh apa? Tekanan. Ya, kebenaran mungkin dituduh hari ini. Coba kita lihat. Tapi pada waktunya akan bersinar dan dibenarkan oleh Tuhan. Kebenaran mungkin hari ini dituduh. Ya, mau ada orang merekayasa, buat-buat ini sama pimpinan saudara, di ngomongin yang nggak benar sampai pimpinan benci sama saudara. Silahkan, terserah. Tapi lihat, pada waktunya akan bersinar dan akan dibenarkan oleh Tuhan. Keterangannya, ketika dunia melihat wajahmu bersinar di tengah tuduhan, mereka akan tahu bahwa Tuhanlah yang hidup di dalammu. Gak apa-apa, walaupun saudara dituduh, tapi saudara tetap apa? Ya, bersukacita. Saudara tetap apa? Ya, gak balas kejahatan dengan kejahatan, gak benci. Ya, biar apa? Orang yang lihat, wah, Tuhanlah yang hidup dalam hidupmu. Jangan dikit-dikit saudara marah, mengumpat perkataan yang kasar, jangan. Ya, udah. Percayakan semua sama Tuhan. Hidup kita ini bukan tentang siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat. Semua itu Tuhan yang paling hebat. Semua punya kekurangan. Ada amin? Tapi ayo dong berjuang. Lebih baik lagi ya, untuk kita perbaiki yang tidak baik. Jangan ingat-ingat yang lalu, jangan noleh ke belakang lagi. Papa Riaji selalu kasih gambaran, jangan seperti istri Lot. Dia kan noleh ke belakang, ingat apa sih? Sodom dan Iya, Tuhan udah gak suka. Kita lakuin aja apa yang Tuhan mau Bapak Ibu. Jangan apa yang manusia mau ya, tapi kita lakukan apa yang jadi kehendak tuh. Kesimpulan, tuduhan manusia mungkin membuatmu jatuh sejenak. Perhatikan, tuduhan manusia mungkin berhasil membuat saudara jatuh sejenak. Tapi kebenaran Tuhan akan membuatmu berdiri untuk selamanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat pagi, tetap teguh di tengah tuduhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Tuhan sanggup buka jalan bagi setiap orang yang percaya pada janjinya. Bahkan di saat tuduhan sekalipun, kami mau tetap teguh Tuhan. Karena kami tahu ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Karena kebenaran yang dari Tuhan akan menyelamatkan kami, akan menguatkan kami, memelihara kami. Maka berkati Tuhan agar kami terus berjalan seturut dengan firman Tuhan. Kami tetap teguh dalam iman walaupun dunia menentang. Kami akan terus penuh dengan hikmat Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan membuat setiap wajah orang benar bersinar. Penuh kemuliaan Tuhan. Materaikan firman-Mu agar kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya kehendak Tuhan yang kami lakukan, hanya kehendak Tuhan yang kami yaitu beritakan dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan pakai hidup kami untuk yaitu menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan beri persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Rumah tangga diberkati, suami, istri, anak-anak, toko, dagangan, bisnis, proyek, tender, karir kami. Sepanjang minggu, bulan, tahun 2025 Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam sakaran ucapan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di pagi hari ini. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan paling bangkit berdiri. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Dan darahmu tercurah bagi kami menyucikan
tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Kepada gembala sidang, kembalikan kuasa. Di balik sakramen perjamuan kudus ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, liver, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi, aku melangkah, aku berada, dijaga pasukan malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak berdusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu. Mari Bapak Ibu doa sejenak. Apa yang menjadi doamu, kerinduanmu, ya doa minta sama Tuhan, ya agar Tuhan buka jalan, ya Tuhan tolong saudara, Tuhan buka pintu-pintu yang tertutup dan Tuhan gantikan dengan pintu-pintu mujizat, ya terus mengandalkan Tuhan, terus bergantung hanya kepada kekuatan Tuhan. Apa yang saudara perlukan, butuhkan, Tuhan cukupkan sepanjang bulan ini. Tuhan sediakan, Tuhan berkati, Tuhan beri mujizat dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia, terbang ke awan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang ku pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati. Berhasil. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita akan berdoa buat minyak urapan. Bapak Ibu yang bawa minyak urapan, angkat
minyak urapan saudara, yang tidak bawa angkat tangan saudara. Nanti saudara bisa ambil yang sudah didoakan dari depan ya. Mari sama-sama kita berdoa buat minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh gembala martir, gereja martir di akhir zaman ini, mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan punya kuasa untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, sakit penyakit, kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk hutang-hutang, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan, kutuk keturunan nenek moyang, semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas hidup kami. Yang keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami generasi majikan, kami akan terus naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Dan setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Olesi kening saudara dengan minyak urapan dan oleskan ke bagian tubuh yang sakit. Imani mujizat pasti terjadi. Dan kami doa, permohonan doa jemaatmu kami imani, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, dan di atas kayu salib sana Tuhan katakan semua sudah selesai. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa syafaat. Yang pertama, kami ucap berkat buat Gembala Sidang Bu Pendeta Darneti Pariaji, bersama juga Pendeta yaitu Dr. Arisu Pariaji, Pendeta Argo Pariaji. Beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang 2 kali terus pakai Gembala Sidang memenangkan baik jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Bonar Youth Ministry, Beloved Kids, Siberias Choir, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Natal Gereja Tiberias 6 Desember 2025. Tuhan kami doa, Tuhan berkati berhasil. Apa yang diperlukan, dibutuhkan, Tuhan Yesus yang cukupkan, Tuhan yang sediakan, bahkan berlimpah-limpah, tidak pernah kekurangan, tidak pernah gagal. Tuhan kirim orang-orang yang baik, yang murah hati. Dalam nama Yesus kami percaya lewat Natal Tiberias 6 Desember 2025 akan banyak menuai jiwa-jiwa, memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan surga, menjadi berkat, bahkan mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, bahkan berlautan manusia, berjubahkan kekudusan untuk pesta dalam kerajaan surga. Karena Tuhan yang beri perintah kepada Gembala Sidang untuk merayakan Natal dengan puluhan ribu curahan minyak, dengan ribuan domba jantan. Artinya merayakan yaitu Natal dengan minyak dan anggur, korban minyak dan anggur. Maka kami percaya setiap kami yang ada di gereja Tiberias, kami yang punya minyak anggur, kami tidak dirusakkan, kami terpelihara sempurna, hidup kami diberkati, kami menang atas segala yang jahat dalam nama Yesus. Maka kami doa agar berkati Natal Tiberias 6 Desember 2025 berhasil, tidak gagal. Seluruh panitia, bahkan seluruh pengisi acara, semua Tuhan yang sudah sedang mempersiapkan Natal, bahkan Tiberias Choir latihan Natal yang sudah kedua kali Tuhan diadakan. Tuhan berkati, beri mereka semua kesehatan, pengurapan, hikmat berlimpah-limpah dari kerajaan sorga. Tuhan tutup bungkus mereka semua dengan kuasa dari Yesus, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami doa berkati semua jemaat Tuhan, mereka pulang dijaga pasukan malaikat, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Kristus. Mereka tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut. Sepanjang hari ini mereka penuh sukacita, damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Berkati koordinator tempat ini Pak Ronald, bersama juga istri, anak, keluarga, orang tua, semua diberkati Tuhan, disayang Tuhan, dipelihara Tuhan. Seluruh pengerja di tempat ini semua dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan kami doa berkati worship team, yaitu berkati worship leader, berkati yaitu backup singer, imam musik,
tim event, multimedia, bahkan soundman, bahkan guru sekolah minggu, tim Beloved Kids, bahkan juga Tiberias Choir, semua kami yang melayani Tuhan tanpa terkecuali berkat-berkat Tuhan sempurna. Kami yang melayani Tuhan di gereja Tiberias, kami tidak meminta-minta, kami percaya Tuhan cukupkan kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan kenyangkan kami, Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus, kami ucap berkat buat bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil, apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia Allah Bapa di surga, serta penyertaan pelindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntun membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput siap kita semua kawan-kawan terbang ke surga, pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin.